Selamat datang sahabat ruang sunyi. Untuk kamu, Gemini, ada sesuatu yang selama ini tertahan di relung terdalam jiwamu, kini perlahan membuka kelopaknya tanpa suara. Kejutan yang tidak kamu duga sedang merangkak mendekat dari arah yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Ini adalah saat di mana energi tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan, membawa perubahan diam-diam yang akan mengguncang cara pandangmu. Aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan getaran yang sama malam ini. Ingatlah, ini adalah general reading, tidak semua bagian akan terasa persis untukmu, ambil yang menyentuh, lepaskan yang tidak. Tarik napas, hembuskan pelan. Rasakan bagaimana bahumu mulai melunak dan aliran darahmu berdetak lebih tenang. Kamu tidak perlu menebak atau memaksa, cukup biarkan aku memegang kartu-kartu ini untukmu, seperti teman lama yang duduk di sampingmu dalam diam. Sekarang, tutup matamu sejenak, buka lagi, dan dengarkan, karena pesan yang telah menantimu sudah sangat dekat. Kartu pertama, Nine of Cups. Kartu Nine of Cups sering disebut sebagai kartu keinginan yang terwujud, sebuah energi penuh kebahagiaan dan kepuasan emosional yang datang setelah sekian lama kamu belajar menerima dirimu sendiri. Untukmu, Gemini yang sering hidup dengan dua dunia di dalam kepala, kartu ini membawa pesan bahwa cinta sejati tidak datang dari seseorang yang ingin mengubahmu, melainkan dari sosok yang justru jatuh cinta pada seluruh versi dirimu, termasuk kebimbangan dan keunikanmu. Energi pertama yang saya tangkap sangat jelas, ada seseorang yang telah lama mengamati caramu berpikir, caramu tertawa kecil saat sendirian, dan caramu peduli tanpa banyak bicara. Dia tidak memintamu menjadi sempurna, karena dia justru menemukan kedamaian dalam sifatmu yang dinamis dan penuh rasa ingin tahu. Inilah saat di mana kamu tidak perlu lagi memainkan peran atau menyembunyikan sisi gelapmu. Hubungan yang akan datang atau yang sedang menguat ini terasa seperti pelukan hangat di pagi hari, stabil, dewasa, dan penuh ketulusan tanpa syarat. Bagi Gemini yang sudah berpasangan, Nine of Cups mengindikasikan fase rekonsiliasi yang indah, di mana kesalahpahaman lama mencair karena adanya penerimaan baru. Kamu akan merasakan pasanganmu mulai lebih mendengarkan tanpa menghakimi, dan kamu pun lebih berani menunjukkan kerentananmu. Sementara bagi Gemini yang masih sendiri, kartu ini adalah konfirmasi bahwa seseorang dengan getaran yang sangat selaras dengan jiwamu sedang melangkah mendekat. Dia bukan tipe yang menggebu-gebu, tetapi konsisten dan hadir dengan cara yang membuatmu merasa aman. Kamu tidak perlu mengejar atau memaksakan, karena pertemuan ini akan terjadi dengan cara yang sangat alami, mungkin melalui teman lama atau saat kamu sedang tidak mencari siapa-siapa. Energi cinta kali ini membawa kehangatan yang perlahan menyala, membuat hari-harimu terasa lebih berwarna tanpa drama yang menguras energi. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membuka hati sedikit lebih lebar dan percaya bahwa kamu pantas dicintai seutuhnya, tanpa syarat, tanpa topeng. Kartu kedua, Six of Wands. Kartu Six of Wands adalah kartu kemenangan yang diakui publik, membawa makna pengakuan, penghormatan, dan apresiasi atas kerja keras yang sebelumnya mungkin tidak terlihat. Untukmu, Gemini yang sering merasa usahanya luput dari perhatian karena sifatmu yang multitasking, kartu ini datang seperti tepuk tangan yang telah lama tertunda. Energi yang saya tangkap menunjukkan bahwa dunia luar mulai melihat perubahan dalam cara kamu bekerja, dari yang dulu cenderung plin-plan atau terlalu cepat bosan, kini kamu menunjukkan ketegasan yang matang dan konsistensi yang mengejutkan banyak orang. Rekan kerja yang dulu mungkin meremehkan ide-idemu, sekarang mulai melirik dengan rasa hormat yang baru. Bahkan atasan atau klien penting mulai mempercayakan proyek yang lebih besar, bukan karena kamu meminta, tetapi karena mereka secara alami merasa bahwa kamu adalah pribadi yang paling mampu membawa stabilitas di tengah kekacauan. Kartu ini juga membawa pesan bahwa kariermu sedang menuju fase yang lebih dihormati dalam arti sebenarnya, bukan sekadar jabatan atau angka di rekening, tetapi adanya pengakuan atas integritas dan caramu mengambil keputusan yang tidak terburu-buru. Untuk sifat Gemini yang terkadang terlalu analitis atau mudah terdistraksi, Six of Wands mengingatkan bahwa momentum kemenangan ini harus dijaga dengan tetap rendah hati dan tidak terlena. Kamu akan mendapat tawaran untuk memimpin tim atau menjadi koordinator dalam proyek lintas divisi. Jangan takut untuk menerima, karena energi pemimpin yang sesungguhnya sudah muncul dari dalam dirimu. Yang menarik, hormat dari orang lain akan datang bahkan dari mereka yang dulu skeptis, bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena kamu menjadi versi terbaik dari dirimu yang otentik.
Jalan kariermu tidak lagi terasa terjal, yang ada justru dukungan tak terduga dari arah yang tidak pernah kamu duga, seperti mantan atasan yang merekomendasikanmu atau kompetitor yang justru mengajak kerjasama. Lanjutkan dengan tenang, karena kemenangan ini adalah hasil dari proses panjang yang kamu jalani dengan kesabaran. Kartu ketiga, The Hanged Man. Kartu The Hanged Man sering disalahartikan sebagai penundaan atau kebuntuan, namun makna sesungguhnya adalah perspektif baru yang mengubah segalanya, sebuah pengorbanan kecil untuk mendapatkan cara pandang yang lebih tinggi. Untukmu, Gemini yang biasanya ingin semuanya cepat dan serba bisa, kartu ini membawa energi yang unik, justru saat kamu berhenti memaksakan skenario lamamu, pintu rezeki yang lebar mulai terbuka dari arah yang tidak pernah kamu duga. Energi yang saya tangkap menunjukkan adanya aliran uang yang bergerak sangat cepat, tetapi bukan karena kamu mengejarnya, melainkan karena kamu mengubah sudut pandang tentang nilai dan kelimpahan. Mungkin kamu akan mendapat tawaran usaha dari teman lama, atau sebuah pekerjaan sampingan yang awalnya kamu anggap sepele ternyata berkembang menjadi sumber pendapatan utama. Ada juga kemungkinan bantuan dari keluarga atau warisan tak terduga yang datang tepat saat kamu sedang merenungkan ulang prioritas hidupmu. Kartu ini juga mengajarkanmu untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mengelola uang. Dulu, kamu mungkin mudah tergoda oleh investasi cepat atau gaya hidup konsumtif untuk memuaskan rasa penasaranmu. Sekarang, kamu tahu persis kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu, seperti pemanah yang menahan napas sebelum melepas anak panah. Rezeki yang datang membuatmu merasa cukup dan aman, sehingga secara alami kamu menjadi lebih murah hati. Kamu bisa bersedekah dengan ringan atau membantu orang lain tanpa perasaan rugi, karena energimu kini berkelimpahan, bukan kekurangan. Untuk Gemini yang sering cemas melihat tagihan atau pengeluaran tak terduga, The Hanged Man adalah kabar baik, apa yang selama ini kamu usahakan secara konsisten, meski terasa lambat, mulai menuai hasil manis. Hidupmu akan terasa lebih longgar, tidak ada lagi rasa cemas setiap kali awal bulan. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap fleksibel seperti sifat dasarmu, tetapi dengan kebijaksanaan baru untuk tidak terburu-buru. Rezeki ini akan terus mengalir jika kamu mampu mempertahankan energi syukur dan perspektif yang sudah berubah. Kartu keempat, King of Pentacles. Kartu King of Pentacles adalah kartu penguasa materi yang bijaksana, melambangkan kelimpahan yang stabil, kemakmuran jangka panjang, dan kemampuan untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan. Untukmu, Gemini yang sering hidup di dunia ide dan gagasan, kartu ini membawa energi yang membumikan semua angan-anganmu menjadi hasil nyata. Energi yang saya tangkap menunjukkan bahwa peruntunganmu saat ini sedang berada di titik balik yang luar biasa. Setelah melalui masa-masa penuh pertimbangan, kewaspadaan, bahkan mungkin keraguan yang menyiksa, kini giliranmu untuk menuai keberuntungan. Bukan keberuntungan instan yang cepat hilang, tetapi keberuntungan yang lahir dari keteguhanmu menghadapi berbagai ujian sebelumnya. Masalah yang dulu terasa seperti jalan buntu, baik dalam urusan bisnis, pendidikan, atau hubungan keluarga, kini perlahan menemukan jalan keluar dengan sendirinya, seolah-olah alam semesta sedang menyusun ulang skenario demi kebaikanmu. Kartu ini juga menyiratkan bahwa kamu memiliki daya tarik tersendiri terhadap hal-hal baik saat ini. Kesempatan yang tadinya terlihat mustahil, seperti mendapatkan lisensi, koneksi penting, atau bantuan dana darurat, mulai mewujud nyata. Bisa jadi dalam bentuk kabar baik dari arah yang paling tidak kamu sangka, atau pertolongan yang tiba tepat di saat kamu hampir menyerah. Untuk sifat Gemini yang mudah gelisah dan sering memikirkan 1000 skenario buruk, King of Pentacles mengingatkan bahwa kamu hanya perlu tetap berpikiran positif dan menggunakan akal sehat. Jangan ragu untuk mengambil peluang yang muncul, karena semua sudah diatur sedemikian rupa. Peruntungan ini juga membawa efek samping yang indah, kamu menjadi pribadi yang lebih tenang dan tidak mudah terpancing oleh gosip atau provokasi. Hidupmu mulai dipenuhi dengan sinkronisasi-sinkronisasi kecil yang terasa seperti petunjuk, angka yang muncul berulang, pertemuan kebetulan yang membawa rezeki, atau firasat yang ternyata akurat. Rasakan bagaimana keberuntungan tidak lagi terasa seperti hoki, tetapi seperti teman lama yang setia menemanimu. Kamu hanya perlu percaya bahwa setelah semua kerja kerasmu, sekarang adalah waktunya untuk menerima dengan tangan terbuka. Kartu kelima, Four of Swords. Kartu Four of Swords adalah kartu istirahat yang disengaja, melambangkan penyembuhan, peremajaan energi, dan pentingnya menarik napas di tengah kesibukan. Untukmu, Gemini yang pikirannya tak pernah berhenti bekerja bahkan saat tubuh sedang lelah,
kartu ini adalah pengingat lembut bahwa kesehatan sejati dimulai dari memberi izin pada diri sendiri untuk berhenti sejenak. Energi yang saya tangkap menunjukkan bahwa tubuhmu mulai merasakan gelombang energi baru yang menyegarkan. Kamu tidak mudah lelah seperti sebelumnya, bangun tidur terasa lebih ringan dan penuh semangat, bahkan tanpa kopi atau stimulan lain. Ini adalah hasil dari perubahan gaya hidup yang mungkin kamu jalani tanpa sadar. Mungkin kamu mulai mengurangi begadang karena menyadari bahwa produktivitasmu justru meningkat setelah tidur cukup. Atau mungkin kamu secara alami memilih makanan yang lebih bernutrisi karena tubuhmu mulai menolak makanan olahan. Ada juga kemungkinan kamu akan menemukan cara baru untuk menjaga kebugaran, seperti yoga ringan atau berjalan kaki di pagi hari yang justru cocok dengan rutinitasmu yang padat. Kartu ini juga membawa pesan khusus untuk kesehatan mentalmu, yang sering menjadi titik lemah Gemini karena overthinking. Four of Swords mengatakan bahwa kamu tidak perlu memaksakan diri untuk terus produktif atau terus tersenyum. Memberi ruang pada keheningan bukan berarti mundur, itu adalah strategi cerdas untuk memenangkan perang yang lebih panjang. Ke depan, kamu akan merasa lebih bugar dan prima, bahkan di usia yang tidak muda lagi, karena kamu belajar mendengarkan sinyal kecil dari tubuh sebelum berkembang menjadi masalah besar. Energi kesehatan yang membaik ini juga berpengaruh langsung pada suasana hatimu, kamu menjadi lebih optimis, lebih kuat menghadapi tekanan, dan lebih menikmati setiap proses dalam hidup. Tidak ada lagi rasa bersalah saat mengambil waktu istirahat, karena kamu sadar bahwa istirahat adalah bagian dari kesuksesan. Tubuh yang sehat akan mendukung semua rencana besarmu ke depan, memberi stamina yang cukup untuk mengejar mimpi-mimpi yang sebelumnya terasa berat. Jangan abaikan keinginan untuk tidur siang atau sekadar duduk diam menikmati angin sore. Itu bukan kemalasan, itu adalah bentuk cinta tertinggi pada dirimu sendiri. Terima kasih telah menyisihkan waktu untuk duduk bersama saya di ruang sunyi. Dari 5 kartu yang telah terbuka untukmu, Nine of Cups yang membawa ketulusan dalam asmara, Six of Wands yang menaikkan namamu di jalur karir, The Hanged Man yang membuka aliran rezeki dari arah tak terduga, King of Pentacles yang mengokohkan peruntungan, dan Four of Swords yang memulihkan tubuh serta jiwamu. Semoga kamu membawa pulang setidaknya satu bisikan yang terasa tepat untuk langkahmu selanjutnya. Jika video ini menyentuh ruang sunyi dalam dirimu, biarkan saya mengundangmu untuk kembali bergabung di sini lain waktu. Tekan berlangganan, agar kamu tidak kehilangan pesan-pesan berikutnya yang sudah menanti. Sampai jumpa di sunyi yang lain.